remaja kita akan mulai belajar firman Tuhan. Kita sudah masuk seri khotbah yang luar biasa, yaitu rupa-rupa kesempatan. Ada banyak rupa-rupa kesempatan yang sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita, saudara. Kita perlu pelajari, ya, baca banyak macam rupa kesempatan yang Tuhan berikan, supaya saat kesempatan itu tiba, kita bisa mengerti, kita bisa tangkap, kita bisa dapatkan, dan itu akan membawa terobosan yang besar di dalam kehidupan kita. Dan itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita juga sudah belajar sesi yang pertama, kesempatan memperbesar kapasitas, saudara. Kesempatan memperbesar kapasitas, saudara. Kapasitas kita dibesarkan. Terlebih lagi khususnya sesi pertama, kapasitas mentalitas kita diperbesar. Oh saudara, hati kita dibesar, iman kita diperbesar, saudara. Karakter kita dimatangkan, saudara. Itu luar biasa sekali. Lalu juga yang kedua, kesempatan untuk mengembangkan karunia, saudara. Oh, karunia ditingkatkan, saudara, sehingga kita bisa melakukan banyak hal di dalam Tuhan, bisa dipakai banyak hal oleh Tuhan, dan mendatangkan banyak kasih karunia dan anugerah. Lah, hari ini kita akan belajar kesempatan membalik keadaan. Kesempatan apa, saudara? Membalik keadaan. Katakan, saudara, kesempatan apa, saudara? Membalik keadaan yang keras. Kesempatan apa, saudara? Membalik keadaan. Sejak saudara tangkap perkataan ini dulu, membalik keadaan. Akan ada kesempatan yang luar biasa untuk membalik keadaan. Artinya keadaan-keadaan yang tidak baik akan dibalik, saudara, menjadi keadaan yang baik, saudara. Yang sangat tidak baik dibalik oleh Tuhan, saudara, menjadi keadaan yang sangat baik sekali. Saya percaya itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Kalau Tuhan sedang memberikan firman seperti ini, saya yakin, saya sangat percaya, saudara, ini saatnya saudara mengalami pembalikan yang luar biasa sekali, saudara. Ini satu yang luar biasa. Saya percaya firman Tuhan disampaikan kepada kita terus bersifat rema. Saya sudah ulang-ulang, ya, dibuatnya sudah 1,5 sampai 2 bulan yang lalu, tapi senantiasa tepat waktu disampaikan. Dan itu yang sedang kita alami, dan itu menjadi petunjuk bagi setiap kita. Itu menjadi pewahyuan, itu menjadi rema. Dan saat ini juga saya percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kesempatan membalik, saudara, keadaan yang tidak baik menjadi baik, saudara. Ya, kita akan belajar beberapa. Yang pertama, tekanan adalah kesempatan membalik keadaan. Jadi, saudara, justru tekanan-tekanan yang datang dalam kehidupan kita, sebetulnya itu adalah kesempatan, saudara, untuk membalik keadaan di dalam Tuhan. Itu justru merupakan kesempatan. Jadi saya percaya ini suatu yang luar biasa. Kalau saudara sedang menghadapi tekanan, yang pertama saudara tangkap dulu, artinya kesempatan membalik keadaan sedang tiba dalam kehidupan saudara. Ya, kenapa? Karena setiap orang pernah mengalami saat-saat berada di bawah tekanan yang kuat. Setiap orang, saudara, yang namanya hidup ini adalah masalah, saudara. Oh, waktu kita menghadapi berbagai masalah, seringkali masalah-masalah itu menjadi tekanan-tekanan dalam hidup kita. Bahkan mungkin saat firman Tuhan sedang disampaikan, saat ini juga, saudara, sedang ada yang di antara saudara menghadapi tekanan-tekanan. Mungkin ada yang sedang menghadapi tekanan-tekanan, sakit, penyakit, sehingga hati saudara tertekan, hidup saudara tertekan. Bahkan mungkin sakit penyakit belum selesai, saudara, tambah lagi tekanan-tekanan keuangan datang dalam kehidupan saudara. Oh, saudara, lebih parah lagi. Mungkin ada juga di antara saudara mengalami tekanan-tekanan masalah apa? Rumah tangga, saudara. Oh, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, ada tekanan-tekanan dalam rumah tangga, saudara. Atau mungkin ada yang alami juga masalah, ya, studi saudara, masalah pekerjaan saudara, sedang alami tekanan-tekanan yang berat, saudara. Setiap kita mengalami tekanan,
bahkan termasuk di dalam pelayanan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami tekanan-tekanan dalam pelayanan karena gesekan, karena salah paham. Mungkin di dalam kelompok saya saudara, sebagai anggota kelompok saya atau sebagai ketua kelompok saya sedang menghadapi tekanan-tekanan saudara. Karena setiap orang ya, selama kita hidup senantiasa ada masalah. Hidup dan masalah itu seperti rel kereta api. Nah, senantiasa ada tekanan-tekanan. Mungkin saudara ada yang sedang mengalami banyak tekanan-tekanan seperti itu saudara. Bahkan dalam sesi khotbah yang sudah kita pelajari, kita juga belajar Musa dan bangsa Israel saudara, ada di bawah tekanan-tekanan yang berat oleh orang Mesir. Kenapa? Mereka diperbudak. Yang namanya budak itu banyak sekali intimidasi. Yang namanya budak itu banyak sekali tekanan-tekanan yang datang dalam kehidupannya saudara. Mereka ditekan dengan kerja paksa. Mereka ditekan dengan banyak hal, fasilitas-fasilitas yang diambil ya hari mereka. Bahkan mereka saat itu sedang mengalami tekanan-tekanan. Kalau ada anak laki-laki yang lahir di antara mereka harus dibunuh, harus dibantai, bahkan dilempar ke sungai Nil saudara. Ada tekanan, saudara. Lah masalahnya saudara, ketika menghadapi tekanan yang sangat kuat seperti itu, banyak orang menjadi putus asa dan menyerah. Ya saudara, sayangnya seperti itu. Padahal kita sudah dengar tadi satu pelajaran, justru saat tekanan datang, sebetulnya itu kesempatan saudara mengalami pembalikan daripada Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang saat menghadapi tekanan sekali lagi justru makin lemah. Justru akhirnya menyerah saudara. Justru akhirnya putus asa saat menghadapi tekanan yang berat. Mungkin ada di antara saudara saat ini pun sedang mengalami hal seperti ini. Saudara sedang menghadapi tekanan, malah sakit penyakit saudara. Oh saudara, akhirnya saudara mulai menyerah. Ya sudah, mati ya sudah. Lah gimana lagi? Ini makin berat sakit penyakitnya, makin parah. Katanya belum ada obatnya, atau ada obatnya pun aku nggak punya dananya. Akhirnya karena tekanan menyerah. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami seperti itu. Atau mungkin masalah rumah tangga, tekanan dari pasangan hidup, tekanan dari orang tua atau dari anak atau siapapun, tekanan salah paham, tekanan saudara. Oh, perkataan yang sangat pedas atau menyakitkan sampai akhirnya saudara lemah, sampai akhirnya saudara menyerah, sampai akhirnya saudara putus asa. Sayangnya seringkali kita waktu menghadapi tekanan itu membuat kita justru lemah saudara, akhirnya menyerah, akhirnya putus asa. Mungkin juga ada yang sedang menyerah ya karena tekanan dalam studi saudara, dalam pekerjaan saudara, ada gesekan, ada salah paham, ada fitnahan, tuduhan yang diperlakukan pada saudara, atau perbuatan yang tidak adil kepada saudara. Akhirnya karena tekanan saudara sedang berpikir untuk menyerah, atau bahkan mungkin sudah menyerah saudara. Dalam banyak, bisa juga dalam pelayanan. Mungkin ada yang ikut kelompok saya atau ketua kelompok saya, oh mengalami tekanan, sudah mikir menyerah, sudah bubar saja kelompok saya, atau malah mungkin sudah bubar karena lemah, karena menyerah saudara. Itu keadaan kita manusia. Sayangnya saudara, seringkali putus asa, seringkali menyerah. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus saudara, setiap saudara kuatkan dan teguhkan hatimu saudara. Sebab sebenarnya tekanan yang kuat adalah kesempatan untuk membalik keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan menyerah. Lagu tadi, ku takkan menyerah, sebab Tuhan punya rencana yang luar biasa. Justru saudara, karena tekanan seperti itu, Tuhan punya rencana yang luar biasa di balik keadaannya. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berani percaya, bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja. Oh saudara, jangan menyerah. Kuatkan hatimu saudara, bangkitkan hatimu saudara, karena justru kesempatan membalik keadaan.
Sama seperti bola. Kalau saya sedang bawa bola kasti, saudara, lalu saya lepaskan, saudara, jatuh naik lagi apa enggak, saudara? Saudara, ya saya bawa bola kasti ya, saudara, saya lepaskan jatuh atau jatuh naik lagi gitu, saudara? Iya, saya lepaskan jatuh, mungkin naik dikit lah, saudara, gitu, betul enggak, saudara? Naik dikit, saudara, betul? Ya, saudara? Ya, saudara. Tapi kalau bola kasti saya lempar dengan tekanan, bang, kira-kira gimana, saudara? Malah naik, saudara, betul nggak, saudara? Kalau makin ditekan lebih keras lagi, bang, naiknya lebih tinggi, saudara. Ditekan lebih keras lagi, bang, naiknya lebih tinggi lagi, saudara. Jadi sebetulnya di tangan Tuhan hidup kita itu seperti itu. Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Hidup kita di tangan Tuhan yang punya rencana. Tadi pujiannya itu, saudara. Apapun yang terjadi, Allah turut bekerja. Jangan menyerah, kuatkan hati saudara, bangkit di dalam Tuhan. Oh, tekanan-tekanan yang datang justru kesempatan untuk membalik keadaan. Dan saya percaya itu suatu yang luar biasa. Juga seperti pir ditekan, maka daya angkatnya akan makin besar, akan makin kuat, dan mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Justru kalau saudara sakit makin parah, punya kesempatan saudara, bukan saudara mati karena sakit penyakit, maka saudara akan mengalami mujizat besar. Bahkan saudara akan punya pengurapan, kesembuhan yang mengalir melalui hidup saudara. Kalau saudara punya masalah rumah tangga, oh tujuan Tuhan mengizinkan, oh bukan Tuhan hancur. Allah punya rencana saudara, supaya saudara dipulihkan dan supaya saudara punya pengalaman. Kalau ada orang lain ngalami masalah rumah tangga, saudara bisa bersaksi, saudara bisa jadikan solusi, saudara bisa kuatkan hati mereka. Tuhan punya rencana, malah saudara bisa dipakai oleh Tuhan membawa pemulihan rumah tangga. Kalau saudara kekurangan, terjerat ya masalah keuangan yang besar, makin besar ya jerat keuangan, kebutuhan keuangan, maka berkatnya lebih besar, maka mujizatnya lebih besar, maka kasih karunia lebih besar. Saudara supaya tidak lagi berhutang, malah memberikan hutang. Amin, saudara. Saudara ingat ya, tekanan justru kesempatan membalik keadaan karena Allah turut bekerja. Saya ingin memberi contoh sedikit tentang zaman Esther, saudara. Esther 9 ayat yang ke-1, saya baca saja. Dalam bulan yang ke-12, yaitu bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang apa, saudara? Terjadilah yang apa, saudara? Yang apa, saudara, yang keras? Terjadilah yang sebaliknya. Terjadilah yang sebaliknya. Keras, saudara. Terjadilah yang sebaliknya. Saudara, luar biasa. Katakan sekarang lengkap. Terjadilah yang sebaliknya. 1, 2, 3. Terjadilah yang sebaliknya. Saudara, katakan pada masalah saudara. Kalau saudara sakit penyakit itu masalah yang menekan saudara, terjadi yang sebaliknya. Kalau saudara punya masalah keluarga, kalau saudara punya masalah studi, pekerjaan, keuangan, katakan pada masalah yang menekan saudara, terjadi sebaliknya. Terjadi sebaliknya. Saudara punya masalah dalam kelompok saya, katakan dengan iman, terjadi sebaliknya. 1, 2, 3. Terjadi sebaliknya. Sekali lagi, terjadi sebaliknya. Sekali lagi, saudara, terjadi sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi, saat tekanan datang dalam kehidupan saudara, jangan membuat saudara makin lemah, jangan saudara makin putus asa, jangan saudara menyerah seperti pujian tadi. Tapi ketahuilah, itu kesempatan membalik keadaan, karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya, bagi saudara yang percaya, bagi kita yang percaya, mendatangkan anugerah, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Lah, saudara, lalu berikutnya bagaimana kita bisa membalik keadaan itu, saudara? Oh, tekanan justru dibalik menjadi sesuatu yang luar biasa, yaitu doa yang kuat. Saudara, akan menggerakkan tangan yang kuat
untuk membalikkan keadaan. Saya katakan yang pertama, doa yang kuat. Katakan saudara, apa? Doa yang kuat. Sekali lagi saudara, doa yang kuat, strong prayer saudara. Doa yang kuat. Doa yang kuat itu akan apa? Menggerakkan tangan Tuhan yang kuat saudara. Oh, itu luar biasa. Untuk apa? Membalikkan keadaan. Kuncinya ada strong prayer, ada doa yang kuat. Doa yang kuat. Doa yang kuat. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya ingin mengajak saudara lihat sebentar. Doa yang kuat membuat Tuhan melihat dan memperhatikan. Coba baca Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Saudara perhatikan dikatakan mereka apa? Berseru-seru. Katakan mereka apa saudara? Berseru-seru. Kalau yang namanya berseru-seru dengan berbisik-bisik itu beda saudara. Berseru-seru saudara, itu suaranya keras, bukan hanya berseru-seru. Sampai ditulis di sini sehingga berteriak saudara. Itu doa yang kuat. Mereka berseru-seru, mereka yang berteriak saudara. Oh, itu luar biasa, berteriak minta tolong saudara. Sehingga apa? Oh, seruan mereka, teriakan mereka sampai kepada Allah. Ayat 24 dilanjutkan lagi. Allah mendengar mereka mengerang. Cukup di situ dulu. Allah mendengar mereka apa saudara? Mengerang. Ada 3 perkataan yang luar biasa sampai ditegakkan di sini. Mereka berseru-seru saudara. Bahkan mereka berteriak saudara pada Tuhan. Ditambah lagi sampai di telinga Tuhan, mereka itu sedang mengerang gitu saudara. Saya percaya sedang mengingatkan pada kita, diulang 3 kali. Mereka punya doa yang kuat, mereka punya strong prayer saudara. Doa yang kuat sampai berteriak-teriak pada Tuhan. Oh, berseru pada Tuhan sampai di pandangan Tuhan, pendengaran Tuhan, mereka mengerang saudara. Dan itu sampai di hatinya Tuhan. Lanjutkan lagi pembacanya. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara perhatikan waktu mereka punya doa yang kuat, mereka berseru-seru, mereka berteriak, mereka yang mengerang sampai kepada Allah. Bahkan sampai Allah ingat janjinya kepada nenek moyangnya, kepada Abraham, Ishak dan Yakub saudara. Sampai apa dikatakan ayat 25, Allah melihat mereka saudara, dan Allah apa? Memperhatikan mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara bisa petik pelajaran ketika bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan, oh doa yang kuat, maka Allah melihat dan memperhatikan mereka saudara. Jadi doa yang kuat punya kuasa membuat sebuah situasi mendapat perhatian spesial dari Tuhan. Oh, saudara bisa perhatikan, mereka berseru-seru, mereka berteriak, mereka mengerang saudara. Oh, ternyata itu menyentuh hatinya Tuhan. Ternyata menarik perhatian Tuhan, membuat Tuhan melihat, membuat Tuhan memperhatikan, membuat hati Tuhan tergerak atas mereka saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Dan itu akan mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa saudara. Jadi saya ajak setiap saudara, jangan waktu saudara ada tekanan-tekanan membuat saudara lemah, membuat saudara putus asa, membuat saudara mengeluh saudara. Tapi berteriak kepada Tuhan, doa yang kuat kepada Tuhan saudara. Makin besar tekanannya, teriakannya makin besar. Makin besar masalahnya, teriakannya makin besar. Seperti bangsa ini sampai seperti mengerang saudara. Tuhan, mungkin berganti lagi. Tuhan, mungkin berganti lagi. Tuhan, tolong. Di telinga Tuhan mereka itu mengerang saudara. Ternyata sekali lagi saudara, membuat Tuhan itu melihat mereka, memperhatikan mereka,
dan hati Tuhan tergerak. Tuhan ingat dengan janjinya. Maka saya ajak di sini, hei ibu-ibu, kalau punya masalah, saudara, dengan suami, dengan anak, jangan ngomongnya yang keras-keras gitu, saudara. Ributnya mulutnya dengan keras pada suami anak. Oh, pakai saudara perkataan doa yang keras kepada Tuhan. Makin keras tantangan, makin keras tekanan. Biarlah saudara seruannya kepada Tuhan yang keras, bukan kepada suaminya, bukan kepada anaknya, bukan kepada orang lain. Saudara, rupanya jadi doa yang kuat di hadapan Tuhan, berseru yang kuat di hadapan Tuhan. Bapak-bapak juga jangan karena tekanan dari istri yang kuat atau anak tangannya yang kuat mukuli. Jangan saudara, tapi pakailah saudara doa yang kuat di hadapan Tuhan. Jangan makin lemah, jangan kuat yang lain. Kuat di dalam doa pada Tuhan. Berseru-serulah pada Tuhan, berteriaklah pada Tuhan, mengeranglah pada Tuhan. Sehingga saudara, Tuhan itu terjamah, sehingga Tuhan melihat saudara, sehingga Tuhan memperhatikan masalah saudara, sehingga hatinya tergugah. Amin. Kalau saudara punya masalah apapun, jangan kuat mengeluhnya saudara. Oh saudara, jangan kuat dalam hal yang lain saudara. Jangan putus asa, kuatlah di dalam doa. Ya, makin kuat tekanan, makin kuat dalam doa. Makin kuat tekanan, makin kuat dalam doa. Makin kuat tekanan, makin kuat dalam doa. Maka saudara akan lihat, ya tepuk tangan yang meriah. Tuhan hatinya tersentuh, Tuhan hatinya dibangkitkan saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus saja, kalau saudara sedang menghadapi tekanan-tekanan, saudara jangan lemah. Hari ini bangkit. Oh, itu kesempatan luar biasa membalik keadaan. Tapi bangun, doa yang kuat, doa yang mantap, doa yang sungguh-sungguh saudara, berseru pada Tuhan sampai Tuhan tergugah hatinya, memperhatikan keadaan saudara. Saya percaya itu awal mujizat. Saya percaya itu awal jawaban doa. Saya percaya itu awal pembalikan saudara keadaan saudara. Saya percaya itu awal pengabulan doa. Saya percaya itu awal anugerah yang luar biasa. Saudara, bukan hanya sekedar ya doa yang kuat, ya menjamah hatinya Tuhan, merhatikan, tapi juga membuat tangan Tuhan yang kuat bertindak saudara. Bukan hatinya saja, tapi termasuk tangan Tuhan yang kuat bertindak. Saya akan bacakan Keluaran 3 ayat 19 dan seterusnya, saudara perhatikan. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi. Ya, jadi Tuhan berkata pada mereka, Tuhan sudah tahu memang tangan Firaun, tangan Mesir yang kuat akan terus mencekam, akan terus menindas mereka, saudara, akan terus menekan mereka, tidak mungkin mau melepaskan mereka, saudara, dari cengkramannya, saudara, dari penindasannya, saudara. Kecuali di sini dikatakan apa? Dipaksa tangan Firaun yang kuat, tangan Mesir yang kuat, yang gak akan lepas, kecuali dipaksa oleh siapa? Tangan yang kuat, yaitu tangannya Tuhan yang lebih kuat daripada tangan Mesir. Dipaksa baru bisa lepas, saudara. Itu luar biasa ayat 20. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan yang mengacungkan tangannya dan memukul Mesir. Dikatakan Tuhan yang akan mengacungkan tangannya, memukul Mesir. Dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kau pergi, dan aku akan membuat orang Mesir apa? Bermurah hati. Dirubah saudara, malah bermurah hati saudara terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan kosong. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang apa? Perak dan apa? Emas dan apa? Kain-kain yang akan kamu kenakan pada anak-anakmu laki dan perempuan. Demikian kamu akan merampasi orang Mesir. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Di sini sekali lagi kita diteguhkan doa yang kuat bangsa Israel, menggerakkan tangan Tuhan yang kuat
untuk membalikkan keadaan, saudara. Oh, saudara, bukan hanya hatinya saja digerakkan, tapi tangannya diacungkan, tangannya digerakkan dan memaksa Mesir, memaksa Fir'aun melepaskan tekanannya, saudara. Betul, saudara. Bukan hanya itu saja, malah tangan Mesir yang kuat dalam menindas diubah oleh Tuhan. Sekarang bukan kuat dalam menindas, sekarang bukan kuat dalam menjarah, sekarang bukan kuat dalam memeras, sekarang kuat dalam memberi, sekarang malah kuat dalam memberi. Mereka diberi emas, mereka diberi perak, mereka diberi kain-kain, mereka diberi harta benda, sehingga waktu mereka keluar dari perbudakan, mereka berkelimpahan, bukan dengan kosong. Kenapa, saudara? Doa yang kuat, strong prayer, doa yang kuat, saudara, akan membuat hati Tuhan tersentuh, memperhatikan, dan tangan Tuhan yang kuat bertindak. Oh, membuat cengkraman yang kuat, tindasan kuat dipatahkan, malah dibalik, diubah menjadi anugerah yang kuat, menjadi berkat yang besar, menjadi kasih karunia, bermurah hati, saudara. Oh, itu suatu yang luar biasa. Karena begitu tangan yang kuat dari Tuhan bertindak, maka sekuat apapun tangan Mesir itu harus bertekuk lutut, harus menyerah, dan Tuhan akan membalik keadaan. Saya ajak saudara lihat beberapa yang ditulis dalam Alkitab. Saudara masih ingat kisah yang luar biasa Bartimius. Satu kali waktu Tuhan Yesus sedang lewat di depannya, dia teriak-teriak, saudara, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia punya doa yang kuat, saudara. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak hanya berbisik-bisik, mudah-mudahan Yesus ngerti aku di sini. Mudah-mudahan Yesus ngerti aku buta. Mudah-mudahan Yesus ngerti aku menderita. Mudah-mudahan Yesus ngerti apa yang ada dalam hatiku, kerinduan. Tidak, tapi dia punya doa yang kuat. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara dengar, ada tekanan, ada penindasan, malah murid-murid Yesus marahi dia. Diam, jangan ganggu guru. Oh, guru nggak mau nolong, itu guru terus. Diam, jangan ganggu. Ada tekanan, tapi makin ditekan, dia bukan makin lemah. Makin ditekan, dia bukan diam. Makin ditekan, dia dikatakan dalam Alkitab teriak lebih keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku. Mungkin dia mengerang, tolong Tuhan, jangan tinggalkan aku, Yesus tolong, tolong. Saudara dengar, membuat tiba-tiba Tuhan berhenti, hatinya terdamai, membuat Tuhan tiba-tiba lihat dia. Ada apa kamu? Betul, saudara? Apa yang kau butuhkan? Saudara, dia berkata supaya aku bisa melihat. Membuat tangan Tuhan bertindak, tangan yang penuh kuasa, tangan yang penuh mujizat, tangan yang penuh pertolongan bertindak dan membalik keadaan. Orang buta melihat. Karena apa, saudara? Dengar, strong prayer, doa yang kuat. Kalau dia nggak punya doa yang kuat, terlewatkan. Loh? Satu hari Yosafat dikepung 3 pasukan besar yang kuat-kuat mencengkram mereka, akan menyerang mereka. Mereka tertekan sekali. Lalu Yosafat kumpulkan semua tentaranya, lalu Yosafat kumpulkan semua rakyatnya, lalu Yosafat kumpulkan semua keluarganya. Diadakan doa puasa massa, punya doa yang kuat sampai disertai dengan puasa. Lalu mereka datang ke halaman bait Allah. Mereka mulai berseru-seru pada Tuhan. Tuhan, 3 pasukan besar menekan kita, menyerang kita, mau menjarah kita, mau menghancurkan kita. Mereka mulai berseru-seru, punya strong prayer. Oh, mereka punya doa yang kuat dan menjamah hatinya Tuhan, membuat Tuhan melihat mereka, membuat Tuhan memperhatikan mereka. Lalu Tuhan memberikan petunjuk, bangun barisan pujian penyembahan. Maju kamu ke medan peperangan. Kamu nggak usah perang, hanya maju saja dengan barisan pujian penyembahan. Tanganku yang kuat yang akan berperang gantikan kamu. Tanganku yang kuat yang akan mengalahkan musuh. Mau kamu cukup bawa barisan pujian,
datang di medan peperangan saja. Engkau gak usah berperang, tanganku yang berperang ganti kamu. Dan tangan Tuhan yang kuat mulai berkarya. 3 pasukan besar, oh saudara, saling bunuh. 3 pasukan besar saling membinasakan. 3 pasukan besar hancur total oleh tangan Tuhan yang lebih kuat daripada mereka. Waktu bangsa Israel Yosafat sampai tempat itu hanya lihat jaran. Lalu waktu mereka ambil jaran, 3 hari saja tidak bisa habis. Begitu luar biasa. Harusnya mereka mau dijala, tapi dibalik Tuhan dapat jaran yang tidak habis-habisnya, luar biasa. Dan akhirnya tempat itu yang harusnya lembah tangisan, lembah kekalahan, diubah tempat itu diberi nama lembah pujian, lembah tarian, lembah kemenangan, lembah sukacita yang besar. Karena apa saudara? Strong prayer. Karena apa saudara? Doa yang kuat. Jangan saat tekanan besar saudara lemah doanya. Jangan, bangkit, miliki doa yang kuat. Tuhan Yesus sendiri saja mengajarkan. Ya, dia beri contoh. Ada seorang janda punya masalah. Dia datang pada hakim. Hakimnya itu hakim yang tidak takut dengan Tuhan. Hakimnya itu sudah ambil keputusan tidak mau menolong dia. Tapi perempuan itu punya doa yang kuat. Tidak jemu-jemunya. Dia datang lagi. Dia berseru lagi. Dia datang lagi. Dia berseru lagi. Dia datang lagi. Dia berjuang lagi. Pagi datang. Siang datang. Sore datang. Malam datang. Dia tidak jemu-jemunya. Dikatakan berdoa. Tidak jemu-jemunya. Berjuang. Dia tidak jemu-jemunya. Kata Tuhan Yesus. Maka hakim yang sebetulnya tidak mau menolong itu berkata, daripada aku terganggu terus, sudah aku tolong saja supaya selesai. Yesus berkata, hakim yang harusnya tidak mau menolong saja, karena kamu tidak jemu-jemunya seperti itu, punya strong prayer, punya doa yang kuat, dia akhirnya yang tidak mau jadi mau. Apalagi Bapakmu di surga yang memang mau menolong, yang sudah menyediakan pertolongan, yang ingin memberkati, sudah pasti. Miliki doa yang kuat. Dan saudara akan lihat doamu membuat Tuhan hatinya terjamah, memperhatikan engkau, melihat engkau, menjawab doamu. Dan saudara akan lihat kasih karunia. Ini yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita mulai berdoa dengan kuat, doa kita yang kuat akan menggerakkan tangan Tuhan yang kuat saudara untuk membalik ya keadaan kita, mendatangkan kasih karunia dan anugerah. Amin. Katakan sebelah, ayo doa yang kuat. Ayo doa yang kuat. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan sungut-sungutnya yang kuat, doanya yang kuat. Pegang dada sendiri. Ayo doa yang kuat. Hai jiwaku, hai rohku, doa yang kuat. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan sungut-sungut. Doa yang kuat membuat hati Tuhan terjamah. Tangan Tuhan yang kuat bertindak membalik keadaan. Yang ketiga, jangan lari dari masalah. Sebaliknya milikilah keberanian menghadapi masalah. Saudara dengar, jangan lari dari masalah. Pertama diingat, jangan lari dari masalah. Sebaliknya apa saudara? Berani, saudara, berani menghadapi, saya tambah lagi saudara, dan mengalahkan masalah. Jangan lari dari masalah. Beranilah hadapi masalah. Hadapilah masalah dan kalahkan masalah. Saat Musa mengalami kesalahan, pertama kali Musa berhadapan dengan Firaun, saudara, ya dia lari ketakutan dan bersembunyi di tanah Median selama 40 tahun. Saudara dengar, saudara, gara-gara satu kesalahan saja kita sudah belajar, betul saudara? Akhirnya fatal hidupnya, dia ketakutan, dia nggak berani menghadapi masalah, dia lari di padang gurun 40 tahun. Tetap saja keadaannya tidak pernah berubah, tetap padang gurun. Kenapa? Nggak berani menghadapi masalah. Kenapa?
lari dari masalah. Ketakutan, lari dari masalah. Gak berani menghadapi masalah, saudara. Ini yang seringkali juga kita lakukan ketika kita menghadapi masalah. Lari. Tidak berani menghadapi dan kalahkan masalah. Sehingga masalahnya tidak pernah selesai-selesai. Ada masalah rumah tangga, saudara, lari saudara dari masalah. Tidak hadapi masalah, tidak atasi masalah, tidak menangkan masalah, tapi lari. Oh, sudah bisa saja. Oh, sudah punya masalah banyak dalam pelayanan, ada masalah, sudah bubar saja. Bukan diatasi, bukan dimenangkan masalah, saudara. Sehingga nggak pernah jadi-jadi, nggak pernah keadaannya berbalik. Oh, sudah pun pernah gagal dalam pekerjaan, pernah cari kerja nggak dapat, lalu lari dari masalah, datang lagi ke pekerjaan saja nggak berani gitu, saudara. Oh, seringkali seperti itu, saudara. Saudara nggak pernah akan keluar dari masalah, harus belajar berani menghadapi masalah, saudara. Bahkan kalahkan masalah. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, sadarilah bahwa yang namanya lari dari masalah tidak akan pernah bisa membalik keadaan. Bahkan seringkali memperparah. 40 tahun ya Musa lari dari masalah. 40 tahun keadaannya tidak pernah berubah. Tetap padang gurun, tetap seorang pelarian, gak pernah berubah, saudara. Nah, itu sesuatu yang fatal sekali. Saya akan bacakan Keluaran 3, ya, atau dibaca Keluaran 3 ayat 10. Coba Keluaran 3 ayat 10. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, harus ada solusi. Dan Tuhan memberikan solusi. Tuhan berkata, pergi. Jangan di padang gurun terus. Perginya kemana, saudara? Dikatakan aku mengutus engkau apa? Kepada Firaun. Kembali pada Firaun. Jangan lari dari Firaun. Oh, pergi. Balik ke Firaun. Bukan hanya balik saja. Bawa umatku keluar. Lebih daripada itu. Menangkan masalah. Bahkan menang masalah. Kembali pada masalah, hadapi masalah, kalahkan masalah. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Sebab tanpa itu selamanya tidak akan berubah. Selamanya dia tidak pernah mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Selamanya hanya padang gurun. Selamanya, saudara, hanya pelarian. Maka dia harus ambil tindakan yang baru. Bangkit, saudara. Berangkat, saudara. Kembali pada Firaun, dikatakan. Kembali pada masalah. Ya, saudara. Dan hadapi masalah. Bahkan kalahkan masalah, saudara. Hari ini saya percaya Tuhan juga sedang berbicara pada saudara. Mungkin saudara sedang melarikan masalah, takut dengan masalah, nggak pernah dihadapi, nggak pernah diatasi, saudara. Oh, saudara merasa kalah saja, nggak pernah selesai. Ada perkataan firman Tuhan, bangkit lagi, berjuang lagi, hadapi masalah, saudara. Oh, kelompok saya, saudara, bangkit lagi, bangun lagi, saudara. Nanti saudara akan lihat sesuatu, itu luar biasa. Itu solusi dari Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Musa? Ayat 11 dibaca. Ayat 11 dibaca. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi saudara, waktu Tuhan menyuruh Musa, ayo bangkit, balik ke Mesir, temui Firaun, bawa umatku keluar. Musa ini berkata seperti itu, saudara. Siapa aku ini, Tuhan? Kau disuruh kembali ke Mesir. Aku saja ketakutan lari dari Mesir, di padang gurun karena masalah di Mesir. Apalagi ketemu dengan Firaun. Wah, itu sudah trauma. Kadang-kadang gitu, saudara. Ketakutan. Begitu dengar kata Mesir saja sudah hatinya deg-degan, saudara. Apalagi dengar suara Firaun, hatinya sudah wah, saudara. Jantungnya berdetak-detak gitu, saudara. Disuruh kembali lagi, malah disuruh bawa umat Allah keluar. Siapa aku, Tuhan? Tidak mungkin bisa. Mana bisa? Mana bisa? Mungkin ada di antara saudara yang alami seperti itu. Saudara gagal dalam pekerjaan saudara, dalam perjuangan saudara. Panggil lagi, Tuhan, aku sudah nyoba gagal kok, uangku habis semua kok. Dulu pernah ada modal dikit cara habis. Oh, gimana? Nanti kalau habis lagi gimana? Ngelamar lagi, kalau ditolak lagi gimana? Aku sudah 10 kali ditolak terus. Kadang-kadang saudara jadi jago pedotan. Saudara masih ingat dulu saya cerita waktu saya muda, suka nakal.
pelihara jangkrik, pelihara jago, suka botoan gitu saudara. Ya, pagi-pagi bangun, yang dipikir jangkriknya, yang dipikir jagonya, belum mandi malah memandikan jagonya saudara, beri makan jagonya karena diadu saudara. Tapi ada satu yang saudara jangan lupa, ada yang namanya jangkrik pedotan, ada yang namanya jago pedotan. Apa artinya? Jago pedotan itu begini saudara, atau jangkrik. Waktu dia belum pernah ngalami kalah, dengan siapapun berani. Ada jago yang lebih besar, berani. Gitu, berani keluruk saudara. Tapi kalau bertempur kalah, begitu kalah. Artinya itu pedot artinya. Oh, keberaniannya itu putus saudara. Tiba-tiba penakut ketemu dengan jago yang lebih kecil, harusnya menang saudara. Tapi dia kalah saudara, takut saudara. Sudah pedot, imannya keberanian pedot, gak berani. Oh saudara, senantiasa gak berani. Bangkit lagi ya, gak berani, gak bisa. Bangkit lagi ya, gak berani, gak bisa. Itu namanya jangkrik pedotan atau jago pedotan. Saudara boleh tertawa, tapi mungkin ada di antara saudara yang iman saudara pedotan, keberanian saudara pedotan, sudah gak berani bangkit lagi, sudah gak berani merintis kelompok saya lagi, sudah tidak berani berjuang dalam usaha lagi, sudah tidak berani untuk memperjuangkan rumah tangga saudara lagi, sudah pedot pengharapannya, sudah pedot imannya. Ya atau ya? Ya atau ya? Ya atau ya? Yang gak berani jawab ya itu ya Pak. Itulah manusia saudara. Betul? Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Saudara, ayat 12 dikatakan lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Bukankah aku akan menyertai engkau? Hari ini firman ini disampaikan kepada kita. Bukankah Tuhan menyertai kita? Saat itu Tuhan berkata kepada Musa, memang engkau enggak berdaya, memang engkau akan kalah, tapi bukankah aku menyertai engkau? Kalau Tuhan sudah menyertai kita, Alkitab berkata, siapakah lawan kita? Betul saudara? Oh, Musa dikatakan, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi saat itu Musa diingatkan, bukankah aku menyertai engkau? Hari ini firman Tuhan sedang disampaikan. Saudara dengar, bukankah Tuhan menyertai engkau? Bukankah Tuhan menyertai engkau? Bukankah Tuhan menyertai engkau? Bukankah Tuhan menyertai kita? Kita memang lemah, kita sering kalah. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, nggak ada kamus kalah, nggak ada kamus gagal. Kita diciptakan jadi manusia, bukan diciptakan menjadi kalah. Kita manusia diciptakan untuk jadi pemenang. Bahkan waktu di dalam Yesus, kita ditebus di dalam Tuhan, dilahirkan baru di dalam Tuhan, diciptakan lebih dari pemenang, bukan kalah. Ingat Tuhan menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai, rumah tanggamu pasti bisa dipulihkan. Kalau Tuhan menyertai, sakitmu pasti disembuhkan. Kalau Tuhan menyertai, jalan tertutup dibukakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, kekurangan jadi kelimpahan. Kalau Tuhan menyertai, kekalahan jadi kemenangan. Kalau Tuhan menyertai, maka tidak ada lagi yang mustahil. Katakan sebelah, Tuhan menyertai kita. Katakan, Tuhan menyertai kita. Katakan mantap, Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Itu satu luar biasa sekali. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa sekali saudara. Ya, hanya jangan terus lari saudara. Ya, tapi hadapi masalahmu saudara. Kalahkan masalahmu saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Karena kita dilahirkan sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Ya, juga hanya jangan berusaha menghadapi Raja Mesir itu dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi berjalanlah dengan
kuasa Tuhan. Jangan mengandalkan, saudara, kekuatan kita. Jangan mengandalkan keuangan kita. Jangan mengandalkan siapapun. Jangan mengandalkan orang tua. Sekalipun orang tua bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi jangan mengandalkan orang tua. Jangan mengandalkan dokter. Jangan mengandalkan relasi kenalan kita. Jangan mengandalkan pendeta sekalipun. Jangan mengandalkan siapapun. Andalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Hanya di dalam Tuhan ada kepastian. Betul saudara? Keluaran 4:20 dikatakan, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke Mesir. Dan apa saudara? Tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Waktu itu dia mulai percaya, karena dia disadarkan Tuhan menyertai. Dia berani kembali ke Mesir, bawa istrinya, bawa anaknya, juga tidak lupa bawa tongkat Allah. Karena Tuhan memberikan kuasa. Tuhan sudah nunjukkan, tongkat ditaruh saudara jadi ular, dipegang lagi jadi tongkat lagi. Artinya berangkatnya tidak mengandalkan istrinya, tidak mengandalkan anaknya, tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan keberaniannya, mengandalkan Tuhan yang memberi kuasa, mengandalkan Tuhan yang menyertai, mengandalkan Tuhan yang akan memberi kemenangan dan keberhasilan, mengandalkan Tuhan. Bawa tongkat Allah. Betul? Tapi saya juga terus ingatkan, jangan sampai saudara, saya mau ikut Musa, besok membawa tongkat sakti gitu saudara. Itu bukan saudara, itu perjanjian lama. Pakai jubah sakti saudara, pakai benda-benda sakti, nggak boleh saudara. Ngandalkan Tuhan, kuasa Tuhan. Dia sudah terima Yesus, kuasa di atas segala kuasa, kuasa di sorga, kuasa di bumi. Saudara, dalam nama Yesus ada kuasa. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Saudara, dalam nama Yesus setan diusir. Andalkan kuasa nama Tuhan. Saudara, bukan benda-benda. Andalkan pernyataan roh Allah yang ada dalam kita. Hikmat Allah. Saudara, andalkan pengurapan Allah. Andalkan kuasa Allah. Saudara berjalan, saudara lihat kemuliaan. Saudara lihat anugerah, saudara lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara akan lihat kemenangan-kemenangan dinyatakan secara luar biasa. Amin saudara. Andalkan Tuhan, kita bisa lihat apa yang pernah dialami oleh Daud saudara. Dia tidak lari dari masalah, hadapi masalah. Waktu bangsa Israel bertempur dengan Filistin, orang Filistin keluar, Goliat besar. Maka dikatakan tentara Israel lari ketakutan saudara. Bukan hanya itu saja, kakak-kakaknya Daud yang lebih hebat lihat Goliat dengan perkataan lari ketakutan. Bukan hanya kakaknya, Raja Saul juga sama, lari ketakutan saudara. Beda dengan Daud, dia masih kemerah-merahan. Tapi waktu lihat Goliat mengintimidasi, rohnya menyala. Dikatakan dia menyala rohnya. Siapa orang tidak bersunat berani menghina barisan Allah, dia bukan lari meninggalkan diri, dia lari mendekati Goliat saudara. Beda sekali. Dan dia berkata apa? Kamu datang membawa tombak, pedang, perisai. Aku datang membawa nama Allah semesta alam yang akan menghancurkan kau. Allah yang memberi kemenangan. Engkau akan kalah karena Tuhan menyertai aku. Daud itu luar biasa. Dia hidup dalam perjanjian lama. Tapi kalau saudara perhatikan, dia melakukan banyak perjanjian baru. Dan dia menang. Dia bukan lari dari masalah. Hadapi masalah dengan mengandalkan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Dan dia menang. 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 Amin. Adakah di sini jago pedotan? Nggak ada yang ngaku, tapi saya berdoa juga. Kalau dulu pedotan, sekarang nggak pedotan lagi. Bangkit. Amin saudara. Kembali. Hadapi masalah. Kalahkan masalah. Jadilah pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Yang keempat, siapkan stamina roh yang kuat
untuk masuk peperangan ya rohani maraton sampai keadaan berbalik. Saya ulangi saudara, siapkan apa? Stamina roh yang kuat. Artinya roh, kekuatan roh saudara yang kuat. Bangun roh kita dengan kuat. Kenapa? Masuk peperangan rohani apa? Maraton. Maraton itu terus menerus saudara. Sampai apa? Keadaan berbalik. Keadaan dibalikkan oleh Tuhan. Saya sudah sering berkata, hidup itu masalah. Betul gak saudara? Senantiasa menghadapi masalah. Masalah tidak henti-hentinya akan berjuang. Tapi saudara, kita ya harus membangun stamina roh yang kuat terus sehingga kita terus akan menang sampai keadaan balik saudara. Raja Mesir tidak akan begitu saja melepaskan bangsa Israel dari cengkeraman kekuasaannya. Ya, sekalipun Musa menghadapi Raja Mesir itu dengan tongkat Allah, tapi butuh waktu yang cukup panjang untuk memenangkan peperangan tersebut. Dia sudah maju mengandalkan Tuhan, bawa tongkat Allah, ketemu dengan Fir'aun, tongkat jadi ular. Tapi Fir'aun juga orang Mesir, tongkat jadi ular. Ya, tapi ular dari tongkat Allah mengalahkannya. Fir'aun itu tidak langsung mau melepas, enggak melepas, malah apa? Oh, bangsa Israel ditindas lebih keras lagi, ditindas lebih keras lagi. Bukan berarti begitu kuasa Tuhan dinyatakan, oh selesai, enggak, tindas saudara. Dia datang sampai akhirnya Tuhan izinkan tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat. Saudara lihat, air menjadi darah, kaget. Tapi tetap tangan yang kuat tidak mau melepas. Kata firman Tuhan tadi saudara, harus dipukul oleh tangan Tuhan yang lebih kuat lagi. Dipukul lagi dengan kata ketakutan, ya. Tapi setelah katanya hilang, keras hati lagi saudara. Akhirnya dipukul lagi oleh Tuhan dengan nyamuk saudara. Wah, ketakutan, ya. Nyamuknya hilang, balik lagi saudara. Oh, keras hati lagi saudara. Oh, lalat pikat saudara, dipukul saudara. Oh saudara, kapok. Tapi kapok Lombok tetap saja dicengkram terus saudara. Sampai ke 10, kematian anak sulung. Akhirnya sungguh-sungguh lepas. Betul? Tapi saudara dengar, pelajarannya butuh stamina roh yang kuat. Kalau dia sudah mengalami peperangan, menang 1, 2, 3, akhirnya lemah kekuatan rohnya. Kalah, belum selesai. Betul? Maka saya ajak setiap saudara, bangun stamina roh kita. Bangun kekuatan roh kita. Dengan apa? Doa, mendekat pada Tuhan, melekat pada Tuhan. Maka saudara akan dapat pengurapan. Maka saudara akan mendapat damai sejahtera. Maka saudara akan mendapat iman saudara. Melekat pada Tuhan. Bangun kehidupan doa. Yang kedua apa? Oh, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan siang malam. Renungkan siang malam. Karena firman adalah roti hidup. Makanan untuk roh kita. Makin besar. Makin besar. Yang makin bertumbuh iman. Makin bertumbuh firman Tuhan. Ketiga apa? Bersekutu, ibadah seperti ini. Jangan tinggalkan ibadah. Setiap saudara ibadah seperti ini, iman saudara dikuatkan lagi. Saya percaya hari ini juga iman saudara dikuatkan lagi. Iman saudara dikuatkan lagi. Roh saudara dikuatkan lagi. Roh saudara dikuatkan lagi. Dapat kekuatan lagi. Sehingga gak putus di tengah jalan. Yang berikutnya, ikuti kelompok saya. Di situ saudara akan dimuridkan. Di situ saudara akan dilatih. Di situ saudara didewasakan. Oh, doa peperangan. Oh saudara, doa syafaat. Di situ saudara dilatih pujian penyembahan yang membawa hadirat, pujian penyembahan yang membawa kemenangan. Di situ saudara dilatih pembukaan firman, jadi pelaku firman, jadi pelaku firman, jadi pelaku firman. Di situ dilatih selamatkan jiwa, di situ didewasakan. Dan yang terakhir, hadapi masalah. Saudara, kalahkan masalah. Saudara, hadapi lagi, saudara malah lebih kuat. Hadapi lagi, malah lebih kuat. Hadapi lagi, saudara lebih kuat. Bangun stamina roh saudara. Dan saudara akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Saudara, kalau kita punya stamina roh yang kuat untuk terus berjalan bersama Tuhan, maka masalah yang nampaknya sangat berat, sangat kuat itu akan dipaksa oleh Tuhan. Ya, tangan Tuhan yang lebih kuat untuk lepaskannya, saudara. Dan Tuhan berkarya, dan Tuhan berkarya, dan Tuhan berkarya. Saya ingin mengajarkan satu kehidupan yang saya percaya
sangat-sangat penting. Hidup kita lebih ditentukan apa yang ada di dalam, bukan apa yang di luar. Saya ulangi. Hidup kita lebih ditentukan apa yang di dalam, bukan di luar. Jadi bukan masalah yang datang dari luar, itu tidak akan menentukan hidup kita. Yang menentukan hidup kita itu adalah yang di dalam, bukan yang di luar. Saya beri contoh, misalnya ada orang menfitnah saudara, ada orang memberi kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Selama saudara tidak izinkan kata-kata itu masuk dalam hati saudara, selama tidak saudara simpan, oh itu urusannya dia. Saudara nggak ada kaitannya dengan itu saudara. Biar dia menfitnah, dia berkata yang apapun, saudara, kita itu tidak apa-apa. Hidup kita tetap saja nggak terpengaruh. Yang membuat kita hancur, kalau ada perkataan seperti itu, kita izinkan masuk dalam hati kita. Kita izinkan melukai hati kita sendiri. Kita akan hancur di dalam, maka pikiran kita hancur, perkataan kita hancur, hidup kita bisa hancur. Karena di dalamnya yang hancur, bukan di luar. Ada masalah besar, saudara. Saudara dengar, nggak usah takut. Hidup kita itu bukan di tangan masalah yang besar. Hidup kita di tangan Tuhan yang berkuasa menyelesaikan masalah, yang berkuasa membalik masalah. Hidup kita di tangan Tuhan yang mengasihi kita. Hidup kita di tangan Tuhan yang melindungi kita. Hidup kita di tangan Tuhan yang menjadi jaminan bagi kita. Hidup kita di tangan Tuhan. Kalau saudara bisa jaga hatimu, saudara, dengan seperti itu, bahaya boleh mengancam. Hidup kita itu tidak di tangannya masalah, tidak di tangannya orang lain, tidak di tangan situasi. Hidup kita itu di tangannya Tuhan. Kita tetap aman. Masalahnya tidak jaga hati, takut, khawatir, gelisah, saudara, pahit hati, masalah, goncang. Ayub berkata, apa yang ku takutkan malah datang, apa yang aku takutkan malah terjadi, apa yang aku takutkan malah itu yang menimpa. Masalah di dalam, bukan yang di luar. Situasi seperti apapun, kita kok di dalam Tuhan yang penuh anugerah. Hidup kita itu anugerah. Di luar mau berbuat apapun, kalau kita di dalam Tuhan, tetap hidup dalam anugerah. Yang menentukan adalah yang di dalam. Maka bangun yang di dalam, bukan hanya yang di luar. Dalammu benar, pikiranmu benar, perkataanmu benar, tindakanmu benar, maka keadaanmu benar. Yesus berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di sini akan terpancar seluruh kehidupan kita. Terpancar melalui mimik muka, terpancar melalui perkataan dan tindakan kita. Nanti mempengaruhi keadaan kita, mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi studi atau pekerjaan kita, mempengaruhi pelayanan kita di dalam. Hidup itu ditentukan yang di dalam, bukan yang di luar. Bangun. Manusia roh, saudara. Dan saudara akan lihat kuasa Tuhan. Saudara akan tetap segar dan tidak layu. Saudara akan tetap berbuah banyak di dalam Tuhan. Pada musimnya, saudara akan lihat kemuliaan dan anugerah kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Ingat, tahun 2014 adalah tahun kesempatan membalik keadaan yang luar biasa. Ini sudah menjelang akhir tahun. Tuhan sedang berbicara kesempatan membalik keadaan. Saya ulangi sekali lagi, saudara harus bisa melihat, tangkap ini pewahyuan, tangkap ini pembukaan Tuhan, tangkap ini rema, perkataan Tuhan, tangkap, saudara berani tangkap, saudara akan mengalami. Dan waktu Tuhan sudah bergerak, ini kairos untuk Indonesia. Waktu Tuhan sudah melanda Indonesia, tahun depan sudah tahun 2015. Apa yang terjadi? Yang pertama, saudara harus ingat, mujizat-mujizat akan terjadi. Waktu Tuhan datang, waktu Tuhan bergerak, waktu Tuhan berkarya, yang pertama pasti mujizat-mujizat. Kuasa Tuhan dinyatakan, kebesaran Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kebesaran Tuhan dinyatakan. Saat Tuhan hadir, semua akan melihat kebesaran Tuhan. Artinya, semua yang tidak baik akan dibalik oleh Tuhan jadi baik. Terang Tuhan akan percaya. Yang kedua, hujan pertobatan, hujan keselamatan. Keluarga saudara, imani akan diselamatkan. Orang-orang yang saudara kasih, imani akan diselamatkan. Bahkan orang-orang yang ingin berbuat jahat bagi saudara, imani diselamatkan oleh Tuhan.
Doakan, itu akan terjadi. Juga termasuk apa? Kelimpahan dari seberang akan datang. Kelimpahan dari seberang akan datang. Kelimpahan dari seberang. Kekurangan diubah menjadi kelimpahan. Oh, kegelapan diubah menjadi terang. Dan kemuliaan dari Tuhan. Itu luar biasa. Saya akan tutup dengan beberapa berita yang saya dengar dari media tentang Presiden kita Pak Jokowi sedang ke luar negeri pertama kali. Coba dikeluarkan. Ya, itu beberapa yang saya dapatkan. Investor, saudara, darling country. Ya, Indonesia berpotensi jadi kekuatan dunia baru, saudara. Lalu apa? Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang paling banyak dibicarakan di dunia internasional. Bahkan Indonesia disebut sebagai investor darling country. Artinya apa? Kota yang dicintai untuk invest. Kota yang menyenangkan untuk invest. Bukan kota ya saudara, negara yang sangat menyenangkan untuk invest itu saudara. Hal itu diungkapkan pakar geostrategis dari Amerika Serikat, Pak Ranggana, dalam acara Pusat Data Bisnis Indonesia tentang Indonesia Smart Country Outlook Summit di Hotel Shangri-La Jakarta. Ini baru Kamis yang lalu saudara. Ya, dikatakan saudara. Iya, ini pakar dari Amerika. Menurut dia Indonesia mempunyai kelebihan yang tidak banyak dimiliki negara berkembang lainnya. Kelebihan utama Indonesia adalah pertumbuhan kelas menengahnya cukup tinggi. Jadi ada banyak kelas menengah sedang bertumbuh akan menjadi kelas yang atas yang besar gitu saudara. Maksudnya gitu saudara. Ya, dikatakan sebagian besar dari kelas menengahnya juga bersifat konsumtif. Jadi akan ada gerakan terus, perputaran terus. Lanjutkan lagi. Iya, di samping itu Indonesia juga mempunyai bonus demografi di mana penduduk usia muda lebih banyak daripada penduduk usia tua. Saudara dengar, banyak negara berkembang sekarang, saudara lihat ya, kalau saudara ketemu sudah banyak misalnya negara maju sudah enggak mau punya anak. Saudara, banyak kadang-kadang sudah enggak menikah, enggak punya anak. Jadi mereka sekarang tinggal orang-orang tua, orang mudanya makin sedikit. Nanti berapa tahun kemudian habis saudara. Betul enggak saudara? Kita orang Indonesia kelihatannya masih produktif saudara. Masih punya anak semua, pokoknya orang mudanya jumlahnya banyak. Jadi 10 tahun, 20 tahun kemudian yang muda-muda ini, profesional muda ini bangkit jadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Kesempatan maju lebih besar karena orang-orang mudanya yang sedang bergerak lebih banyak saudara. Dia mengatakan Bank Dunia juga telah menyatakan Indonesia adalah kekuatan dunia nomor 9. Saya kaget saudara. Ya, dulu kita dapatkan ada prediksi tahun 2020 nomor 9. Tapi ini dia bilang Bank Dunia saat ini memprediksi Indonesia itu nomor 9 saudara. Ya, dengan BPD mencapai 2,39 triliun, sedikit di atas Inggris yang kapitanya mencapai 2,32 triliun US. Ya, PDB tersebut diukur berdasarkan purchasing power party investor saudara. Luar biasa sekali. Lanjutkan lagi saudara. Itu luar biasa lah. Ini siapa saudara? Presiden kita saudara, Pak Jokowi saudara. Ya, baru pertama kali ke luar negeri. Saudara, saya banyak dengar katanya waktu pidatonya sangat sederhana katanya itu saudara. Tapi disukai banyak orang katanya gitu. Disukai banyak investor saudara. Ya, Jokowi dipuji negara lain saudara. Malah katanya ada banyak orang berkata, wah semua orang cari Jokowi lebih daripada kakaknya Obama, yaitu Obama katanya gitu saudara. Nah gitu saudara. Indonesia harus siap apa? Indonesia harus siap apa? Kebanjiran investasi. Apa artinya kebanjiran investasi? Artinya akan ada dana dari luar negeri datang ke Indonesia begitu melimpah sampai seperti banjir. Itu namanya saudara Yesaya 60, kekayaan bangsa-bangsa. Kelimpahan itu akan beralih dari seberang ke Indonesia. Kalau saudara lihat RRT misalnya, mengalami kebangunan luar biasa. Kenapa? Investor dari berbagai negara itu berbondong-bondong datang, tiba-tiba menjadi negara kaya, negara besar, karena kekayaan dari luar datang luar biasa. Ya atau ya? Ya atau ya? Ya atau ya? Lanjutkan lagi.
Apalagi? Ya, Jokowi bawa pulang investasi 300 triliun untuk pembangunan Indonesia. Baru berangkat sekali, saudara. Ya, ini berangkat lagi ke Australia, tapi waktu dulu berangkat bawa 300 triliun, saudara. Saya percaya itu hanya awan sebesar telapak tangan. Itu hanya pertanda saja. Sebentar lagi kita akan lihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa dinyatakan Tuhan di tengah-tengah bangsa kita, Indonesia. Hari ini Tuhan sedang berfirman tentang membalik keadaan, kesempatan. Itu sedang bicara pada kita. Kesempatan bagi setiap kita, saudara dan saya, membalik keadaan yang tidak baik jadi baik. Semua bangkit berdiri. Datang pada Tuhan, saudara. Datang pada Tuhan. Saya ajak saudara, buka hati saudara, tangkap firman Tuhan. Sungguh-sungguh sebagai pewahyuan, sungguh-sungguh sebagai pembukaan, sungguh-sungguh sebagai rema saudara. Dan saudara akan lihat tangan Tuhan bergerak. Karena hati Tuhan tergetar, hati Tuhan bergerak. Dan dia mulai melihat sesuatu yang luar biasa. Dia sedang menyediakan sesuatu yang luar biasa. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Saya ajak saudara mulai berdoa dengan kuat. Jangan berdiam diri, berdoa dengan kuat saudara. Seperti umat Allah berseru-seru, berteriak, bahkan mengerang saudara. Jangan berdiam diri, percaya saya saudara. Kesempatan sama seperti Bartimius. Waktu Tuhan sedang datang, waktu Tuhan sedang lewat, dia tidak mau sia-siakan kesempatan. Dia tidak mau berdiam diri. Dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Oh, dilarang, dia tidak diam, malah teriak lebih keras lagi. Malah dia mengerang saudara. Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Teriak saudara, teriak kepada Tuhan. Saudara, jangan diam saja. Doa yang kuat saudara, membuat Tuhan berhenti, membuat Tuhan akan melihat saudara, membuat Tuhan memperhatikan keadaanmu saudara, membuat tangan Tuhan yang kuat akan bertindak, diacungkan dan menghancurkan semua tekanan-tekanan, menghancurkan setiap kuk, menghancurkan setiap belenggu-belenggu saudara. Orala pasakara, berdoa. Saudara berdoa dengan keras. Saudara bisa berseru, saudara juga bisa berbahasa roh. Tapi doalah yang kuat saudara. Jangan izinkan roh saudara lemah. Jangan izinkan hati saudara lemah. Bangkit saudara, hadapi masalah. Katakan pada masalah saudara yang menekan kehidupan saudara, ini waktunya pembalikan. Yang kekurangan menjadi kelimpahan, yang sakit menjadi sehat. Oh, yang punya masalah rumah tangga, oh dipulihkan. Oh, bersatu, oh harmonis. Oh, masalah pelayanan, oh kelompok saya, oh banyak jiwa diselamatkan, berlipat ganda. Orala pasakara lapas, berdoa saudara, berdoa. Jangan diam. Angkat tangan saudara, berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, dialah tangan-tangan yang terangkat. Hari ini Tuhan dengar doa yang kuat seperti firman-Mu Tuhan. Kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami berseru-seru, kami berteriak, kami mengerang. Kami juga seperti Bartimius, kami seperti Yosafat Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, Tuhan. Seperti yang Kau katakan, doa yang tidak jemu-jemu, doa yang kuat, strong prayer. Kami berseru, Kau berhenti di tempat ini, Kau melihat Tuhan, Kau perhatikan setiap pergumulan. Tangan-Mu terulur Tuhan. Oh, mujizat-Mu dinyatakan Tuhan, anugerah-Mu dinyatakan Tuhan, oh kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Orala pasakara lapasa. Bangkitkan roh kami Tuhan. Roh Kudus, biarlah api-Mu berkobar-kobar, biarlah api-Mu memberi kekuatan yang baru. Bangkitkan kami Tuhan, bangkitkan kami Tuhan. Beri pengurapan, beri kuasa daripada Tuhan, beri peneguhan. Firman-Mu jadi rema. Kau melihat air mata Tuhan, Kau dengar doa yang dipanjatkan di hadapan-Mu. Dan Kau yang akan bertindak, Kau yang kami andalkan, Kau yang kami percayai Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan, ada kepastian, ada jaminan. Dan itu akan menjadi kenyataan. Turunkan tangan saudara.